Dihina mertua karena miskin, dipaksa cerai di depan keluarga. Tapi tepat saat tanda tangan itu hampir selesai, sebuah telepon masuk, dan dalam hitungan detik, hidupnya berubah selamanya. Kalian gak akan nyangka, siapa sebenarnya pria ini. Dan yang lebih mengejutkan, bagaimana cara dia membalas semuanya. Tanpa marah, tanpa teriak, tapi menghancurkan. Sebelum lanjut ke ceritanya, aku mau tanya dulu, absen dulu di komentar. Kalian nonton dari kota mana nih? Tulis ya, nama kota dan jam nonton kalian. Jangan lupa juga, like video ini kalau kalian suka cerita penuh plot twist seperti ini. Share ke teman kalian biar mereka ikut merinding. Dan tentunya, subscribe sekarang juga. Karena di channel ini, kalian bakal dapat cerita-cerita paling dramatis, penuh balas dendam, dan twist yang gak ketebak. Siap? Karena setelah ini, cerita yang kalian dengar bakal bikin kalian mikir. Kadang, orang yang paling diremehkan, justru yang paling berbahaya saat bangkit. Sejak pertama kali menginjakan kaki di rumah besar itu, aku sudah tahu posisiku tidak pernah benar-benar diterima. Bukan karena aku melakukan kesalahan, bukan juga karena aku tidak berusaha menjadi menantu yang baik. Semuanya hanya karena satu hal, aku miskin. Setidaknya, itulah yang mereka yakini. Rumah keluarga istriku berdiri megah di tengah kota, dengan pagar tinggi dan halaman luas yang selalu bersih seperti tak pernah tersentuh debu. Sementara aku datang dari kehidupan sederhana, tanpa gelar mentereng, tanpa koneksi, tanpa sesuatu yang bisa mereka banggakan di hadapan orang lain. Ibuku pernah berpesan, kalau kamu menikah, yang penting kamu jaga istrimu baik-baik. Harta bisa dicari. Aku memegang itu erat-erat. Aku bekerja keras setiap hari, pulang larut malam, mencoba membuktikan bahwa aku pantas. Tapi di mata mertua, semua itu tak pernah cukup. Kerja sampai malam, tapi hasilnya apa? Sindir ibu mertuaku suatu malam, saat aku baru saja duduk setelah pulang kerja. Lihat itu suami anak Bu Rina, baru 2 tahun nikah sudah bisa beli mobil. Aku hanya diam. Sudah terlalu sering aku menjawab, dan setiap jawaban hanya berujung pada hinaan yang lebih dalam. Ayah mertuaku tak jauh berbeda. Ia jarang bicara, tapi sekali membuka mulut, kata-katanya lebih tajam. Laki-laki itu dilihat dari kemampuannya. Kalau tidak bisa mengangkat derajat keluarga, untuk apa dipertahankan? Kalimat itu tidak pernah mereka ucapkan langsung sebagai ancaman, tapi cukup jelas maknanya. Aku adalah beban. Sebuah kesalahan yang mereka toleransi, untuk sementara. Yang paling menyakitkan bukanlah hinaan itu sendiri, melainkan sikap istriku, Rina. Ia tidak pernah benar-benar membelaku. Kadang ia hanya menunduk, kadang pura-pura sibuk dengan ponselnya. Sesekali ia berkata pelan, "Sudahlah, Ma," tapi tanpa keberanian untuk benar-benar berdiri di sisiku. Aku sering bertanya dalam hati, apakah ia juga berpikir sama seperti mereka? Hari demi hari berlalu dengan pola yang sama. Aku berusaha, mereka merendahkan. Aku diam, mereka semakin berani. Sampai pada titik di mana aku mulai menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Aku tidak hanya tidak dihargai, tapi perlahan sedang disingkirkan. Suatu sore, saat aku pulang lebih cepat dari biasanya, aku mendengar percakapan dari ruang tengah. Suara ibu mertuaku terdengar jelas. "Kita tidak bisa biarkan ini terus. Rina berhak dapat yang lebih baik." "Aku sudah bilang dari awal," sahut ayah mertuaku dingin. "Laki-laki seperti dia tidak punya masa depan." Langkahku terhenti. Jantungku berdetak lebih keras. Aku tidak masuk ke dalam. Aku hanya berdiri di balik dinding, mendengarkan, seperti orang asing di rumah sendiri. "Kalau perlu, kita paksa dia cerai," lanjut ibu mertuaku, tanpa sedikit pun ragu. Hening sesaat. Lalu suara yang paling aku tunggu, dan paling aku takuti, akhirnya terdengar. "Aku, ikut mama saja." Suara Rina pelan, tapi cukup jelas untuk menghancurkan segalanya. Dunia seolah berhenti di detik itu. Bukan hinaan mereka yang membuatku terpukul. Bukan juga ancaman perceraian.
Tapi kenyataan bahwa orang yang kupertahankan mati-matian, ternyata tidak pernah benar-benar berada di pihakku. Aku melangkah mundur tanpa suara. Untuk pertama kalinya, aku tidak marah. Tidak juga sedih berlebihan. Yang ada hanyalah perasaan kosong, dan sesuatu yang mulai tumbuh perlahan di dalam dada. Kesadaran bahwa mungkin, selama ini aku bukan sedang memperjuangkan cinta. Aku hanya sedang bertahan di tempat yang salah. Dan tanpa mereka sadari, keputusan yang mereka rencanakan, justru akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Minggu itu rumah kembali ramai. Seperti biasa, keluarga besar berkumpul, makan siang bersama, obrolan panjang, dan pamer pencapaian masing-masing. Di meja makan panjang yang dipenuhi hidangan mewah, aku duduk di ujung, seperti tamu yang kebetulan diundang, bukan bagian dari keluarga. Rina sekarang enak ya? Ujar salah satu tante sambil tersenyum tipis. Tinggal santai saja, suaminya kerja keras. Beberapa orang tertawa kecil. Aku tahu, itu bukan pujian. Kerja keras sih iya, sambung ibu mertuaku cepat, seolah tak mau kehilangan momen. Tapi hasilnya, ya begitu-begitu saja. Tawa kali ini lebih keras. Beberapa sepupu Rina saling pandang, ada yang menutup mulut, ada juga yang terang-terangan tersenyum sinis ke arahku. Aku tetap diam, menunduk sedikit, pura-pura fokus pada makanan. Rasanya sudah kebal, atau mungkin aku hanya berusaha terlihat kuat. Sekarang zamannya bukan cuma kerja keras, tapi kerja cerdas, tambah seorang paman. Kalau dari dulu hidupnya biasa saja, ya susah mau naik. Kata-kata itu seperti disusun rapi untuk menusuk satu arah. Aku. Rina di sampingku hanya menggeser gelasnya pelan. Tidak ada bantahan. Tidak ada pembelaan. Ibu mertuaku lalu berdiri sedikit, suaranya lebih lantang, memastikan semua orang mendengar. Makanya saya bilang ke Rina, jangan terlalu cepat puas. Hidup itu harus realistis. Masa depan itu penting. Betul, sahut yang lain. Apalagi perempuan, jangan sampai salah pilih. Salah pilih. Dua kata itu menggantung di udara, lalu jatuh tepat di hadapanku. Aku mengangkat kepala perlahan. Untuk pertama kalinya, aku menatap mereka satu persatu. Tidak ada yang terlihat bersalah. Tidak ada yang merasa berlebihan. Bagi mereka, ini wajar. Aku memang layak diperlakukan seperti itu. Ngomong-ngomong, ibu mertuaku kembali duduk, lalu menatapku langsung. Kamu sekarang gajinya berapa sih? Pertanyaan itu datang seperti tamparan di depan semua orang. Aku belum sempat menjawab, ia melanjutkan, jangan tersinggung ya, saya cuma ingin tahu. Soalnya, kalau segitu-segitu saja, kasihan Rina. Beberapa orang mengangguk setuju. Bahkan ada yang berbisik pelan, tapi cukup terdengar. Iya, masih muda tapi masa depannya suram. Aku menarik napas dalam. Dadaku terasa sesak, tapi aku menahannya. Cukup, Ma. Akhirnya Rina bicara. Tapi suaranya lemah, hampir tak terdengar. Ibu mertuaku menoleh, lalu tersenyum tipis. Mama cuma jujur. Jujur. Lucu rasanya. Bagaimana kata itu dipakai untuk membenarkan penghinaan. Aku berdiri pelan dari kursi. Suasana sedikit berubah, beberapa orang menatapku, mungkin menunggu reaksi. Marah? Membela diri? Atau pergi? Namun aku hanya berkata singkat, saya sudah selesai makan. Nada suaraku datar. Tidak tinggi, tidak juga gemetar. Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah pergi dari meja itu. Di belakangku, suara-suara masih terdengar. Baperan juga ya? Baru begitu saja sudah tidak kuat. Aku berhenti sejenak di lorong, menatap kosong ke depan. Tanganku mengepal, tapi bukan karena emosi yang meledak. Justru sebaliknya, semuanya terasa terlalu tenang. Terlalu jelas. Hari ini bukan sekadar penghinaan biasa. Ini seperti panggung yang sengaja disiapkan. Mereka tidak lagi menahan diri. Mereka ingin aku merasa kecil. Ingin aku sadar bahwa aku tidak pantas berada di sini.
Dan yang lebih menyakitkan, mereka ingin aku menyerah. Di dalam hati, sesuatu kembali bergerak. Bukan luka kali ini, tapi sebuah kesadaran yang semakin tajam. Kalau ini memang permainan mereka, maka mereka tidak tahu. Aku sudah mulai memahami aturannya. Dan ketika saatnya tiba, aku tidak akan hanya keluar dari permainan ini. Aku akan membalikkan seluruh papan. Setelah makan siang yang penuh sindiran itu, aku kira semuanya akan kembali seperti biasa. Diam-diam menyakitkan, tapi masih dalam batas yang bisa kutahan. Ternyata aku salah. Hari itu bukan puncak, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih terang-terangan. Malamnya, aku dipanggil ke ruang tengah. Tidak ada basa-basi. Ayah dan ibu mertua sudah duduk berdampingan, wajah mereka serius. Rina duduk di sebelah ibunya, menunduk seperti anak kecil yang sedang menunggu keputusan. Aku berdiri beberapa langkah di depan mereka. Posisi yang aneh, seperti terdakwa yang siap dihakimi. Kita bicara baik-baik saja. Buka ayah mertuaku, suaranya tenang tapi dingin. Tidak perlu emosi. Aku mengangguk pelan. Dalam hati, aku sudah tahu arah pembicaraan ini. Ibu mertuaku langsung menyusul, tanpa berputar-putar. Kami sudah pikirkan matang-matang. Hubungan ini tidak sehat untuk Rina. Kalimat itu terdengar halus, tapi maknanya tajam. Apa maksud Mama? Tanyaku, tetap menjaga suara. Ia menatapku lurus, tanpa ragu sedikit pun. Kamu tidak bisa memberikan kehidupan yang layak. Itu fakta. Sunyi sesaat. Tidak ada yang membantah. Aku sudah berusaha, jawabku pelan, dan aku akan terus. Berapa lama lagi? Potongnya cepat. 1 tahun? 5 tahun? Atau seumur hidup tetap seperti ini? Pertanyaan itu bukan untuk dijawab. Itu tuduhan yang sudah mereka simpulkan. Ayah mertuaku menghela napas, lalu menatapku seperti menilai sesuatu yang sudah jelas hasilnya. Ini bukan soal kamu baik atau tidak, tapi soal kemampuan. Dan kamu, tidak cukup. Tidak cukup. Kata itu kembali menghantam, lebih keras dari sebelumnya. Aku mengalihkan pandangan ke Rina. Untuk sesaat, aku berharap, setidaknya kali ini, ia akan berbicara. Membela. Atau sekadar menunjukkan bahwa ia masih berdiri di sisiku. Tapi yang kulihat hanya wajah yang ragu, lalu perlahan berubah menjadi pasrah. Kamu juga capek kan? Katanya pelan, hampir seperti bisikan. Kita, sudah coba. Kalimat itu sederhana. Tapi dampaknya seperti memutus sesuatu yang selama ini kupaksa tetap utuh. Kita, ulangku dalam hati. Sejak kapan perjuangan ini jadi kita? Kalau selama ini aku sendirian? Ibu mertuaku lalu mengambil sebuah map dari meja, mendorongnya ke arahku. Kami tidak mau memperpanjang ini. Lebih baik selesai baik-baik. Aku tidak langsung menyentuhnya. Tapi aku tahu apa isinya. Surat cerai, lanjutnya tanpa beban. Kalau kamu benar sayang sama Rina, kamu harus tahu kapan harus melepaskan. Lucu. Kata, sayang, digunakan untuk menyuruhku pergi. Aku menatap map itu beberapa detik. Lalu ke wajah mereka satu persatu. Tidak ada kebencian yang kulihat. Tidak juga emosi. Yang ada hanya keyakinan bahwa mereka benar, dan aku salah. Apa ini keputusan Rina juga? Tanyaku akhirnya. Sunyi. Semua mata beralih ke Rina. Ia menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Aku, cuma ingin hidup lebih tenang. Tenang. Berarti selama ini, hidup bersamaku adalah beban. Aku tersenyum tipis. Bukan karena lucu, tapi karena akhirnya semuanya jelas. Tidak ada lagi yang disembunyikan. Tidak ada lagi harapan yang bisa dipertahankan. Jadi ini sudah diputuskan? Tanyaku lagi. Ayah mertuaku mengangguk. Kami hanya ingin yang terbaik. Aku menghela napas panjang. Anehnya, tidak ada amarah yang meledak. Tidak ada juga air mata. Yang ada hanya rasa kosong, yang perlahan berubah menjadi ketenangan yang berbeda. Baik, kataku singkat. Jawaban itu membuat mereka sedikit terkejut.
Mungkin mereka menunggu perlawanan. Atau setidaknya penolakan. Tapi aku tidak memberi mereka itu. Aku melangkah mendekat, mengambil map tersebut, dan membukanya sekilas. Benar. Semua sudah disiapkan dengan rapi. Bahkan tanpa kesalahan kecil. Seolah-olah, aku memang sudah lama direncanakan untuk dikeluarkan. Aku menutup kembali map itu. Besok saja kita selesaikan, lanjut ibu mertuaku, nada suaranya terdengar lega. Tidak perlu ditunda. Aku mengangguk. Namun di dalam hati, ada sesuatu yang mulai berubah arah. Mereka pikir ini akhir. Mereka pikir aku akan pergi dengan kepala tertunduk, membawa rasa gagal dan malu. Padahal tanpa mereka sadari. Mereka baru saja mendorongku ke titik di mana aku tidak punya lagi alasan untuk menahan diri. Dan ketika seseorang tidak lagi punya yang harus dipertahankan, ia juga tidak punya apapun untuk ditakuti. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah keputusan sepihak itu diumumkan, rumah yang selama ini terasa asing, kini benar-benar kehilangan makna. Aku berdiri di kamar, memandangi lemari yang sebagian isinya adalah milikku, atau setidaknya, dulu terasa seperti milikku. Rina masuk tanpa suara. Ia menutup pintu perlahan, seolah takut menciptakan kebisingan yang tidak perlu. Beberapa detik kami hanya saling diam. Jarak di antara kami tidak sampai 2 meter. Tapi rasanya seperti dipisahkan oleh sesuatu yang tidak bisa dijembatani lagi. Kamu, nggak marah? Akhirnya ia bertanya. Aku tidak langsung menjawab. Aku justru memperhatikan wajahnya. Wajah yang dulu selalu menjadi tempatku pulang. Wajah yang dulu kupercaya tanpa ragu. Sekarang, terasa asing. Harusnya aku marah? Tanyaku balik, datar. Ia terdiam. Mungkin tidak menyangka aku akan setenang ini. Aku cuma, nggak mau semuanya jadi lebih buruk. Lanjutnya pelan. Mama sama papa juga cuma khawatir. Aku tersenyum tipis. Lagi-lagi kata itu, khawatir. Seolah semua yang mereka lakukan punya alasan mulia. Dan kamu? Tanyaku, menatap langsung ke matanya. Kamu juga khawatir? Atau kamu setuju? Pertanyaan itu membuatnya gelisah. Ia mengalihkan pandangan, tangannya saling menggenggam. Aku capek, jawabnya akhirnya. Capek dengerin omongan orang. Capek dibanding-bandingin terus. Aku cuma pengen hidup normal. Normal. Kata yang sederhana, tapi menyakitkan. Jadi hidup sama aku itu nggak normal? Suaraku masih tenang, tapi lebih dalam. Ia tidak menjawab. Dan justru disitulah jawabannya sudah jelas. Aku berjalan pelan ke arah jendela, menatap keluar yang gelap. Lampu-lampu jalan terlihat redup, sama seperti perasaan yang tersisa. Selama ini, kataku perlahan, aku kira kita lagi berjuang bareng. Rina tetap diam. Aku kerja lebih lama, aku tahan semua omongan, aku sabar, karena aku pikir kamu ada di pihakku. Masih tidak ada jawaban. Aku menoleh, menatapnya lagi. Kali ini lebih tajam. Ternyata aku salah. Kalimat itu menggantung di udara. Berat. Final. Rina menarik napas dalam, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi urung. Mungkin karena ia tahu, apapun yang ia katakan sekarang tidak akan mengubah apa-apa. Aku nggak pernah minta kamu jadi seperti orang lain. Lanjutku. Aku juga nggak pernah minta kamu membelaku di depan mereka. Aku berhenti sejenak. Tapi setidaknya, jangan ikut diam saat aku dihancurkan. Rina menunduk lebih dalam. Bahunya sedikit bergetar, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Atau mungkin, ia menahannya. Maaf, bisiknya. Satu kata. Terlambat. Aku mengangguk pelan. Bukan karena menerima, tapi karena akhirnya semua sudah jelas. Tidak ada pengkhianatan yang lebih menyakitkan daripada diamnya orang yang seharusnya berdiri di sampingmu. Aku kembali ke lemari, mulai mengambil beberapa pakaian. Tidak banyak. Hanya yang benar-benar kubutuhkan. Kamu mau kemana? Tanya Rina, suaranya sedikit panik. Besok kan tanda tangan, jawabku singkat. Nggak ada gunanya aku tetap di sini.
Ia melangkah mendekat. Kamu nggak harus pergi sekarang. Aku berhenti, lalu menoleh. Aku sudah pergi, sejak kamu memilih diam tadi. Kalimat itu membuatnya terdiam lagi. Kali ini benar-benar tanpa kata. Aku menutup tas, lalu menatap kamar itu sekali lagi. Semua kenangan, semua usaha, semua harapan, terasa seperti sesuatu yang pernah ada, tapi tidak lagi berarti. Saat aku berjalan menuju pintu, Rina memanggil pelan. Kalau semuanya bisa diulang. Aku berhenti sebentar, tanpa menoleh. Tapi kenyataannya nggak bisa, potongku. Lalu aku membuka pintu dan keluar. Di lorong, langkahku terasa ringan. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena beban yang selama ini kupikul, akhirnya jatuh dengan sendirinya. Di dalam hati, ada sesuatu yang berubah menjadi sangat jelas. Ini bukan lagi tentang mempertahankan hubungan. Ini tentang bagaimana aku akan mengakhiri semuanya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kalah. Aku hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk membalik keadaan. Pagi itu datang lebih cepat dari biasanya. Aku tidak benar-benar tidur semalaman. Hanya berbaring, menatap langit-langit kamar kos sederhana yang baru saja kusewa. Tidak ada suara mewah, tidak ada AC dingin seperti di rumah itu. Hanya kipas angin berderit pelan dan udara pagi yang sedikit lembab. Aneh rasanya, tapi justru di tempat sesederhana ini, aku merasa lebih tenang. Jam di ponsel menunjukkan pukul 8.15 saat aku berdiri, merapikan kemeja satu-satunya yang terlihat cukup rapi. Hari ini bukan sekadar hari biasa. Hari ini, mereka pikir aku akan mengakhiri segalanya, dengan cara yang mereka inginkan. Aku tersenyum tipis. Belum tentu. Saat aku tiba di rumah itu, suasana sudah berbeda. Tidak ada lagi basa-basi keluarga seperti kemarin. Semuanya terasa lebih formal, lebih dingin, seperti sebuah proses yang memang sudah disiapkan dengan rapi. Di ruang tengah, meja besar sudah tertata. Di atasnya, map coklat itu kembali tergeletak. Kali ini terbuka sedikit, memperlihatkan lembaran yang akan mengubah status hidupku. Ayah mertuaku duduk tegak, mengenakan kemeja rapi. Ibu mertuaku di sampingnya, wajahnya terlihat lebih tenang, bahkan hampir puas. Rina duduk di sisi lain, menunduk seperti kemarin, tapi kali ini tanpa mencoba bicara lebih dulu. Aku melangkah masuk tanpa suara berlebihan. Semua mata langsung tertuju padaku. Kamu datang juga, ujar ibu mertuaku, nada suaranya datar. Aku hanya mengangguk. Bagus, sambung ayah mertuaku. Lebih cepat selesai, lebih baik. Tidak ada lagi sandiwara. Tidak ada lagi kalimat manis yang dibungkus kepedulian. Semuanya langsung ke inti. Aku duduk di kursi yang sudah disiapkan, tepat di depan surat itu. Beberapa detik tidak ada yang bicara. Hanya suara jam dinding yang terdengar, berdetak pelan tapi terasa semakin keras di telinga. Ibu mertuaku akhirnya mendorong map itu sedikit ke arahku. Sudah dibaca kemarin kan? Tinggal tanda tangan saja. Aku menatap kertas itu. Namaku tertulis jelas di sana. Begitu juga nama Rina. Semua sudah lengkap. Bahkan saksi pun sudah disiapkan, 2 orang kerabat yang duduk di sudut ruangan, memperhatikan tanpa bicara. Seolah-olah ini bukan perpisahan, tapi eksekusi. Aku mengambil pena yang sudah diletakkan di atas meja. Dingin. Beratnya terasa berbeda hari ini. Kamu nggak mau bilang apa-apa dulu? Tanya Rina tiba-tiba, suaranya pelan. Aku mengangkat pandangan. Menatapnya beberapa detik. Perlu? Jawabku singkat. Ia terdiam. Aku kembali melihat surat itu. Di satu sisi, ini adalah akhir dari semua yang pernah kupertahankan. Semua usaha, semua kesabaran, semua harapan, akan selesai dengan satu goresan tinta. Tapi di sisi lain, ini juga awal dari sesuatu yang belum mereka pahami. Kamu tahu, kata ibu mertuaku tiba-tiba, sedikit menyandarkan tubuhnya. Ini keputusan terbaik untuk semua pihak. Kamu juga nanti akan berterima kasih. Aku hampir tertawa mendengarnya. Berterima kasih?
Dalam hati, aku hanya berkata, kalian bahkan tidak tahu apa yang sedang kalian lepaskan. Ayah mertuaku menambahkan, setelah ini, kamu bisa mulai hidupmu sendiri. Jangan bergantung lagi. Kalimat itu terdengar seperti nasihat, tapi lebih seperti sindiran terakhir. Aku menggenggam pena itu lebih erat. Ruangan kembali hening. Semua mata tertuju pada tanganku. Rina menatapku, kali ini lebih lama. Ada sesuatu di matanya. Keraguan? Penyesalan? Atau hanya ketakutan akan perubahan? Aku tidak peduli lagi. Perlahan, aku menundukkan kepala. Ujung pena mulai mendekati kertas. Detik itu terasa lambat. Sangat lambat. Seolah dunia menunggu satu keputusan kecil yang akan mengubah segalanya. Dan tepat saat ujung pena hampir menyentuh tanda tangan itu. Tring! Suara ponselku memecah keheningan. Semua orang terkejut. Aku berhenti. Layar ponsel menyala. Nomor yang tidak dikenal. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ibu mertuaku langsung mengernyit. Angkat nanti saja. Selesaikan dulu ini. Namun aku tidak bergerak. Tatapanku terpaku pada layar itu. Panggilan itu terus berdering. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dan tanpa mereka sadari, detik itulah yang akan mengubah seluruh arah hidup kami. Aku mengangkat ponsel itu perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak lagi merasa berada di posisi yang kalah. Ruangan itu masih hening saat aku mengangkat ponsel ke telinga. Tidak ada yang benar-benar berbicara, tapi semua jelas menunggu. Menunggu aku menyelesaikan apa yang mereka anggap sebagai akhir, tanpa gangguan. Sebentar, kataku singkat, berdiri dari kursi. Tanpa menunggu izin, aku melangkah menjauh ke sudut ruangan. Tatapan mereka terasa menempel di punggungku, tapi untuk pertama kalinya, aku tidak merasa tertekan oleh itu. Aku menekan tombol jawab. Halo? Beberapa detik tidak ada suara. Hanya napas di ujung sana. Lalu, Pak, akhirnya kami bisa menghubungi Anda. Suara itu terdengar formal. Tegas. Bukan suara yang salah sambung atau telemarketing biasa. Aku mengernyit sedikit. Maaf, ini siapa? Kami dari kantor pusat. Ini sangat penting, Pak. Kami sudah mencoba menghubungi Anda sejak tadi malam. Nada suaranya tidak main-main. Ada urgensi di sana. Aku melirik sekilas ke arah meja. Mereka masih menatapku. Wajah ibu mertuaku mulai tidak sabar. Ayah mertuaku tampak kesal karena prosesnya tertunda. Rina, masih diam. Bisa nanti saja? Tanyaku pelan. Saya sedang ada urusan. Tidak bisa, Pak, jawab suara itu cepat. Ini menyangkut keputusan besar. Dan, status Anda. Aku terdiam. Status? Apa maksudnya? Tanyaku, kali ini lebih fokus. Di ujung sana, suara itu menarik napas sebelum melanjutkan. Kami butuh konfirmasi langsung dari Anda. Apakah Anda benar berada di alamat keluarga Ibu Rina saat ini? Pertanyaan itu terasa aneh. Iya, jawabku singkat. Baik. Mohon jangan menutup telepon. Kami akan menjelaskan secara langsung. Ini terkait dengan hak yang baru saja berpindah ke tangan Anda. Hak? Kata itu terasa berat. Terlalu berat untuk sekadar percakapan biasa. Aku memejamkan mata sejenak. Dalam hitungan detik, pikiranku bekerja cepat. Ada sesuatu yang tidak biasa di sini. Tapi belum jelas. Pak, apakah Anda masih di sana? Suara itu kembali memastikan. Iya, jawabku. Baik. Sebelum kami lanjutkan, kami perlu memastikan satu hal. Apakah Anda siap menerima informasi yang mungkin akan mengubah situasi Anda saat ini? Kalimat itu membuat jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Mengubah situasi? Aku membuka mata, menatap ke arah meja lagi. Di sana, surat cerai masih menunggu. Pena masih tergeletak. Dan 3 orang yang selama ini merasa memiliki kendali penuh atas hidupku, masih duduk dengan keyakinan yang sama.
Untuk sesaat, aku benar-benar merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan marah, bukan sedih, tapi titik paling rendah yang anehnya justru terasa seperti awal dari sesuatu. Apapun itu, sampaikan saja, kataku akhirnya, tenang. Di ujung sana, suara itu sedikit melunak, tapi tetap tegas. Baik, Pak. Kami akan menjelaskan secara singkat. Namun kami sarankan Anda berada di tempat yang memungkinkan Anda mendengar dengan jelas. Karena informasi ini tidak bisa diulang 2 kali. Aku melangkah sedikit lebih jauh dari meja. Cukup untuk memastikan mereka tidak mendengar jelas, tapi masih dalam pandangan. Silakan, ucapku. Beberapa detik hening. Lalu kalimat berikutnya diucapkan dengan jelas. Perlahan, seolah setiap kata memang harus sampai tanpa salah. Mulai hari ini, Anda telah resmi menjadi satu-satunya pihak yang memiliki kendali penuh atas seluruh aset yang sebelumnya tidak tercatat atas nama Anda. Aku terdiam. Aset? Kendali penuh? Kepalaku langsung dipenuhi pertanyaan. Tapi anehnya, di balik kebingungan itu, ada sesuatu yang terasa familiar. Seperti potongan puzzle yang akhirnya mulai mendekati bentuknya. Detailnya akan kami jelaskan secara lengkap. Pak, lanjut suara itu. Tapi yang perlu Anda ketahui sekarang, keputusan yang Anda ambil dalam beberapa menit ke depan akan sangat menentukan. Aku menarik napas perlahan. Beberapa menit ke depan, mataku kembali tertuju pada meja itu. Pada pena, pada surat cerai, dan pada mereka yang tidak tahu bahwa keadaan mungkin sudah tidak lagi seperti yang mereka kira. Pak, suara itu kembali memanggil. Apakah Anda masih bersama kami? Aku tersenyum tipis. Iya, jawabku pelan. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, aku tidak lagi merasa berada di titik terendah. Aku hanya belum menunjukkan semuanya. Aku tetap berdiri di sudut ruangan, ponsel masih menempel di telinga. Udara terasa berbeda, lebih berat, tapi juga lebih tajam. Setiap kata dari suara di ujung sana seperti membuka lapisan yang selama ini sengaja kututup rapat. Pak, saya lanjutkan, katanya. Seluruh dokumen sudah diverifikasi. Nama Anda kini tercatat sebagai pemegang kendali utama. Ini bukan kesalahan sistem. Ini keputusan resmi. Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena tidak percaya, tapi karena aku tahu, momen ini akhirnya datang. Cepat atau lambat, memang seharusnya seperti ini. Kenapa sekarang? Tanyaku pelan. Di ujung sana terdengar jeda singkat, lalu jawabannya datang lebih rendah. Karena kondisi yang disyaratkan sudah terpenuhi. Kondisi. Aku memejamkan mata sesaat. Ingatan itu kembali, semua alasan kenapa aku memilih hidup sederhana, kenapa aku menahan diri, kenapa aku tidak pernah membela diri dengan cara yang sebenarnya bisa kulakukan sejak awal. Semua ini bukan kebetulan. Apa saja yang sudah diketahui pihak lain? Tanyaku lagi, lebih tenang. Belum ada, Pak, jawabnya cepat. Semua masih bersifat internal. Hanya Anda yang kami hubungi langsung. Tapi kami sarankan Anda segera menentukan langkah, karena situasi seperti ini biasanya tidak akan bertahan lama. Aku mengangguk pelan, meski ia tidak bisa melihat. Baik, saya mengerti. Apakah Anda ingin kami lanjutkan proses pengamanan aset sekarang? Pak, lanjutnya. Aku menoleh ke arah meja. Di sana, mereka masih menunggu. Tapi kini aku melihat sesuatu yang berbeda. Bukan lagi sebagai pihak yang menekanku, tapi sebagai orang-orang yang belum sadar bahwa posisi mereka sedang bergeser. Belum, jawabku. Tunggu instruksi saya. Baik, Pak. Kami siap kapan saja. Aku menutup telepon. Beberapa detik aku hanya berdiri diam, menatap layar yang kini gelap. Lalu perlahan, aku menarik napas panjang dan mengembuskannya. Saat aku berbalik, semua mata langsung tertuju padaku. Apa itu penting? Tanya ayah mertuaku, nada suaranya mulai tidak sabar. Aku berjalan kembali ke meja dengan langkah yang sama seperti tadi. Tenang,
tanpa tergesa. Lumayan, jawabku singkat. Ibu mertuaku menghela napas kesal. Kalau urusannya sudah selesai, kita lanjut. Jangan buang waktu. Aku duduk kembali di kursi. Tanganku meraih pena itu lagi. Tapi kali ini, rasanya berbeda. Bukan lagi berat karena tekanan, melainkan ringan, karena aku tahu persis apa yang sedang kulakukan. Rina menatapku lebih lama dari sebelumnya. Ada sesuatu di wajahnya. Kebingungan. Atau mungkin perasaan yang belum sempat ia pahami sendiri. Kamu yakin? Tanyanya pelan. Aku menatapnya balik. Beberapa detik. Lalu tersenyum tipis. Dari tadi kamu juga yakin, kan? Jawabku. Ia terdiam. Ayah mertuaku mengetuk meja pelan. Sudah. Jangan berlarut-larut. Aku mengangguk. Ujung pena kembali mendekati kertas. Namun kali ini, bukan sebagai orang yang didorong ke sudut, melainkan sebagai seseorang yang sedang mengambil keputusan, dengan kendali penuh. Ada satu hal, kataku tiba-tiba, sebelum menandatangani. Mereka langsung menatapku. Apalagi? Tanya ibu mertuaku, jelas tidak sabar. Aku mengangkat sedikit kepala. Tatapanku menyapu mereka satu persatu. Setelah ini selesai, lanjutku pelan, pastikan kalian tidak menyesal. Kalimat itu membuat suasana berubah sejenak. Bukan karena keras, tapi karena terlalu tenang. Ayah mertuaku mengernyit. Apa maksudmu? Aku tidak menjawab. Aku hanya menunduk kembali. Dan tanpa ragu, pena itu akhirnya menyentuh kertas. Goresan pertama terukir. Rina menahan napas. Ibu mertuaku tampak lega. Ayah mertuaku bersandar, seolah semuanya akhirnya berjalan sesuai rencana. Namun mereka tidak tahu bahwa di saat yang sama, sesuatu yang jauh lebih besar juga sedang mulai bergerak. Aku menyelesaikan tanda tangan itu dengan satu tarikan. Lalu meletakkan pena kembali di meja. Sudah, kataku singkat. Sunyi. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Lalu ibu mertuaku tersenyum puas. Akhirnya kamu mengerti juga. Aku mengangguk pelan. Iya, jawabku. Kali ini, aku benar-benar mengerti. Bukan tentang perpisahan, tapi tentang siapa mereka sebenarnya. Dan yang lebih penting, tentang siapa aku sekarang. Aku berdiri dari kursi, merapikan lengan kemeja. Tidak ada lagi yang perlu ditahan. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Karena permainan ini baru saja dimulai dari sisiku. Sudah ya, kita anggap ini selesai baik-baik. Suara ibu mertuaku terdengar ringan, bahkan hampir lega. Seolah beban besar akhirnya terangkat dari pundaknya. Ia segera merapikan berkas di meja, memastikan semuanya tersusun rapi seperti cara mereka merencanakan semuanya. Rina masih duduk diam. Matanya sempat menatap tanda tanganku, lalu beralih ke wajahku. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi lagi-lagi, ia memilih diam. Aku berdiri tanpa tergesa. Tidak ada lagi alasan untuk duduk di sana. Tidak ada lagi ikatan yang menahanku. Kalau begitu saya pamit, ucapku singkat. Ayah mertuaku mengangguk kecil, tanpa berdiri. Jaga diri. Kalimat itu terdengar formal, dingin, seperti diucapkan kepada orang yang tidak akan pernah ditemui lagi. Aku berbalik, melangkah menuju pintu. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Mas! Suara Rina menghentikanku. Aku berhenti, tapi tidak langsung menoleh. Apa? Tanyaku datar. Beberapa detik hening. Seolah ia sendiri tidak tahu harus berkata apa. Aku cuma mau bilang, semoga kamu baik-baik saja. Aku hampir tersenyum. Kalimat sederhana, tapi terasa sangat terlambat. Aku akan lebih dari baik-baik saja. Jawabku pelan, tanpa menoleh. Lalu aku melangkah keluar. Udara di luar terasa lebih segar. Entah karena memang pagi yang cerah, atau karena aku akhirnya benar-benar keluar dari tempat itu tanpa beban. Namun langkahku belum sepenuhnya menjauh saat ponselku kembali bergetar. Nomor yang sama.
Aku berhenti di dekat pagar, lalu mengangkatnya. Iya, Pak, kami perlu konfirmasi ulang. Suara di ujung sana terdengar lebih cepat dari sebelumnya. Apakah Anda sudah menyelesaikan urusan pribadi Anda? Aku melirik ke dalam rumah. Dari balik kaca, bayangan mereka masih terlihat di ruang tengah. Sudah, jawabku singkat. Baik. Maka kami lanjutkan ke tahap berikutnya. Informasi lengkap sudah kami kirimkan ke email Anda. Tapi ada satu hal yang perlu Anda ketahui sekarang. Nada suaranya berubah. Lebih serius. Aku mengernyit sedikit. Apa itu? Nilai total aset yang saat ini berada di bawah kendali Anda, jauh lebih besar dari yang sebelumnya diperkirakan. Aku terdiam. Seberapa besar? Tanyaku. Di ujung sana, ia tidak langsung menjawab. Seolah ia memastikan bahwa aku benar-benar siap mendengar. Cukup besar untuk mengubah banyak hal, Pak. Termasuk posisi Anda terhadap pihak-pihak yang selama ini meremehkan Anda. Aku tersenyum tipis. Akhirnya, mereka mulai mengatakannya secara langsung. Detailnya? Tanyaku. Kami sarankan Anda membacanya langsung. Tapi secara garis besar, Anda kini memegang kendali atas beberapa unit usaha, properti, dan investasi yang sebelumnya tidak pernah dikaitkan dengan identitas Anda. Aku menghela napas perlahan. Semua potongan itu kini mulai menyatu. Dan satu lagi, Pak, lanjutnya. Ada pihak yang kemungkinan besar akan mencoba mendekati Anda kembali setelah informasi ini mulai bocor. Aku menatap kosong ke depan. Tidak perlu dijelaskan pun, aku sudah tahu siapa yang dimaksud. Mereka tidak akan tahu, jawabku tenang. Untuk saat ini mungkin belum, sahutnya. Tapi perubahan seperti ini, jarang bisa disembunyikan lama. Aku mengangguk pelan. Baik, saya akan pelajari semuanya. Kami menunggu arahan Anda, Pak. Telepon terputus. Aku berdiri diam beberapa detik. Angin pagi berhembus pelan, tapi pikiranku bergerak jauh lebih cepat. Di dalam rumah itu, mereka masih merasa menang. Mereka pikir mereka baru saja menyingkirkan beban. Padahal tanpa mereka sadari, mereka baru saja melepaskan sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka dapatkan kembali. Aku menoleh sekali lagi ke arah rumah itu. Tidak ada rasa marah. Tidak ada juga keinginan untuk kembali. Yang ada hanya satu hal. Kejelasan. Aku melangkah pergi, meninggalkan halaman itu tanpa ragu. Dan di setiap langkah, satu hal semakin pasti. Apa yang tadi mereka anggap sebagai akhir, sebenarnya adalah awal dari sesuatu yang akan mengguncang hidup mereka. Dan kali ini, aku yang memegang kendali penuh. Langkah kakiku terasa ringan saat meninggalkan rumah itu, tapi pikiranku justru semakin dalam. Setiap kata dari telepon tadi terus terngiang, seolah membuka kembali sesuatu yang selama ini sengaja kusimpan rapat, bahkan dari diriku sendiri. Aku berhenti sejenak di pinggir jalan, menarik napas panjang. Semua ini bukan kebetulan. Aku menatap layar ponsel, membuka email yang baru saja masuk. Beberapa dokumen terlampir. Nama-nama perusahaan, aset, properti, nilai investasi yang bahkan orang biasa tidak akan berani membayangkannya. Mataku menyipit pelan. Jadi, akhirnya semua benar-benar jatuh ke tanganku. Seketika, ingatanku kembali ke masa lalu. Ke titik di mana semua ini sebenarnya dimulai. Aku bukan orang yang benar-benar miskin, seperti yang mereka kira. Aku hanya memilih untuk terlihat seperti itu. Dulu, aku pernah hidup di lingkungan yang sama seperti keluarga Rina, bahkan mungkin lebih tinggi. Tapi semua itu berubah saat aku memutuskan untuk keluar dari bayang-bayang keluarga besarku. Aku ingin hidup dengan caraku sendiri. Tanpa nama besar. Tanpa bantuan. Dan satu keputusan yang paling berani adalah saat aku memilih Rina. Ia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Tidak juga keluarganya. Aku menyembunyikan semuanya, bukan karena malu, tapi karena ingin tahu satu hal sederhana. Apakah ada orang yang bisa mencintaiku tanpa melihat apa yang aku miliki?
Awalnya, aku pikir jawabannya iya. Rina dulu berbeda. Ia sederhana, tulus, dan tidak pernah menanyakan soal uang atau status. Kami bertemu dalam kondisi yang setara, atau setidaknya, itu yang ia pikirkan. Tapi waktu mengubah segalanya. Lingkungan, tekanan, perbandingan. Semua itu perlahan mengikis apa yang dulu ia miliki. Dan aku, memilih diam. Aku melihat semuanya sejak awal. Setiap sindiran dari ibunya. Setiap pandangan merendahkan dari ayahnya. Bahkan perubahan sikap Rina yang perlahan menjauh. Aku tahu. Aku hanya menunggu. Menunggu sampai semuanya benar-benar terlihat jelas. Dan hari ini, aku mendapat jawabannya. Bukan dari kata-kata, tapi dari keputusan mereka sendiri. Aku menutup email itu perlahan. Tidak ada lagi keraguan. Selama ini, aku bukan tidak mampu melawan. Aku hanya belum ingin melakukannya. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang perlu kutahan. Ponselku kembali bergetar. Kali ini pesan singkat. Pak, kami siap mengaktifkan seluruh akses kapan saja. Termasuk jika Anda ingin mengambil langkah langsung terhadap pihak tertentu. Aku tersenyum tipis. Langkah langsung. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi maknanya sangat luas. Aku menoleh ke arah jalan di depan. Ramai. Orang-orang berjalan dengan kehidupan masing-masing. Tidak ada yang tahu bahwa dalam satu hari, hidup seseorang bisa berubah sepenuhnya. Dan bukan hanya hidupku, tapi juga hidup mereka. Di dalam rumah itu, mereka masih berpikir aku hanyalah pria yang gagal. Pria yang tidak bisa memberi. Pria yang akhirnya menyerah. Padahal kenyataannya, aku adalah satu-satunya orang yang sejak awal punya pilihan. Aku bisa tetap bertahan. Atau, mengakhiri semuanya dengan caraku sendiri. Dan aku sudah memilih. Langkah kakiku kembali bergerak. Kali ini bukan untuk pergi tanpa arah. Tapi untuk menuju sesuatu yang sudah lama menungguku. Satu hal yang kini pasti. Mereka tidak hanya akan menyesal. Mereka akan sadar, terlalu terlambat. Dan saat itu terjadi, aku tidak akan lagi berada di tempat yang bisa mereka jangkau. 3 hari berlalu sejak aku meninggalkan rumah itu. Tidak ada kabar. Tidak ada pesan. Tidak juga panggilan dari Rina maupun keluarganya. Seolah-olah, setelah tanda tangan itu kering, keberadaanku benar-benar dihapus dari hidup mereka. Dan jujur saja, aku tidak terganggu sama sekali. Justru dalam 3 hari itu, semuanya bergerak cepat. Akses yang dijanjikan benar-benar terbuka. Semua dokumen yang dulu hanya berupa nama samar kini berada di bawah kendaliku. Aku tidak perlu berteriak untuk membuktikan siapa diriku. Cukup satu keputusan, dan semuanya berubah. Namun aku belum melakukan apa-apa. Aku hanya menunggu. Dan seperti yang sudah kuduga, tidak butuh waktu lama. Sore itu, saat aku sedang duduk di sebuah kafe sederhana, ponselku bergetar. Nama yang muncul di layar membuatku tersenyum tipis. Rina. Panggilan pertama, aku abaikan. Panggilan kedua, aku diamkan. Panggilan ketiga, baru aku angkat. Halo? Suara di ujung sana terdengar terburu-buru. Mas, kamu di mana? Nada suaranya berbeda. Tidak lagi datar seperti terakhir kami bicara. Ada sesuatu di sana? Panik. Ada apa? Tanyaku tenang. Kita perlu ketemu. Sekarang, jawabnya cepat. Aku menyesap kopi pelan. Untuk apa? Hening beberapa detik. Lalu suaranya melemah. Aku cuma mau bicara. Aku tersenyum kecil. Dulu, aku yang selalu berusaha membuka percakapan. Sekarang, mereka yang mengejar. Bicara saja di sini, jawabku singkat. Mas, ini penting, suaranya semakin gelisah. Mama sama papa juga mau ketemu kamu. Tentu saja. Akhirnya sampai juga di titik itu. Ada apa sebenarnya? Tanyaku, pura-pura tidak tahu. Ia menarik napas dalam. Kita? Mungkin salah. Aku tidak langsung menjawab. Kalimat itu terdengar sederhana,
tapi maknanya terlalu jelas. Salah. Berarti mereka mulai sadar. Aku sibuk, kataku akhirnya. Mas, tolong, kali ini suaranya hampir memohon. Sekali saja. Kita ketemu. Aku terdiam sejenak. Bukan karena ragu, tapi karena aku ingin memastikan satu hal. Bahwa ini benar-benar datang dari posisi yang berbeda. Di mana? Tanyaku akhirnya. Ia menyebutkan sebuah tempat. Restoran yang cukup mewah, tempat yang dulu sering mereka datangi tanpa pernah mengajakku. Aku tersenyum tipis lagi. Ironis. Baik, jawabku. 1 jam lagi. Aku menutup telepon. Saat aku tiba, mereka sudah menunggu. Rina duduk di tengah. Di sampingnya, ayah dan ibu mertuaku. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dari mereka. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Tidak ada juga ekspresi dingin yang biasa. Yang ada, kegelisahan. Aku melangkah mendekat dengan tenang. Duduk tanpa tergesa. Tidak ada yang langsung bicara. Beberapa detik hanya diisi oleh keheningan yang canggung. Akhirnya, ibu mertuaku yang membuka suara. Tapi nada suaranya tidak lagi setajam dulu. Kamu, kelihatannya baik-baik saja. Aku mengangguk pelan. Lebih dari itu. Kalimat itu membuat mereka saling pandang. Ayah mertuaku berdeham kecil. Kami ingin membicarakan sesuatu. Aku bersandar sedikit. Silakan. Ia terlihat ragu. Sangat berbeda dari pria yang dulu begitu yakin menilaiku. Kami dengar, ia berhenti sejenak, memilih kata. Kamu sekarang punya beberapa perubahan. Aku hampir tertawa. Mereka tidak langsung menyebutkannya. Tapi jelas, sesuatu sudah sampai ke telinga mereka. Perubahan seperti apa? Tanyaku santai. Ibu mertuaku langsung menyela, lebih cepat. Kamu tidak perlu pura-pura. Kami sudah tahu. Nah, akhirnya keluar juga. Tahu apa? Tanyaku lagi. Rina menatapku. Kali ini matanya tidak lagi kosong. Ada harapan yang dulu tidak pernah ia tunjukkan. Kamu bukan seperti yang kami kira, katanya pelan. Aku mengangguk. Memang. Sunyi lagi. Mereka menunggu. Mungkin berharap aku akan menjelaskan, membenarkan, atau bahkan membuka semuanya. Tapi aku tidak melakukan itu. Aku hanya duduk, dan membiarkan mereka merasakan ketidakpastian yang dulu selalu mereka berikan padaku. Akhirnya, ayah mertuaku berkata pelan, kalau semua ini benar. Ia berhenti lagi. Kita bisa memperbaiki semuanya. Kalimat itu menggantung. Dan disitulah, wajah asli mereka akhirnya terlihat sepenuhnya. Bukan lagi tentang keluarga. Bukan juga tentang penyesalan. Tapi tentang kepentingan. Aku tersenyum tipis. Akhirnya, semuanya benar-benar jelas. Aku tidak langsung menjawab ucapan itu. Sengaja. Aku hanya menatap mereka satu persatu, perlahan. Seolah menilai ulang wajah-wajah yang dulu begitu yakin mengusirku, kini duduk dengan harapan yang bahkan tidak berani mereka ucapkan dengan jelas. Memperbaiki, ulangku akhirnya. Tenang. Kata itu terasa asing, datang dari orang yang beberapa hari lalu bahkan tidak memberiku ruang untuk berbicara. Ayah mertuaku mengangguk pelan. Iya. Mungkin, kita terlalu terburu-buru. Terlalu terburu-buru. Lucu. Mereka menyebutnya seperti kesalahan kecil. Seperti keputusan besar yang menghancurkan hubungan itu hanya sekadar langkah yang bisa diulang. Aku bersandar sedikit, menautkan jari-jariku di atas meja. Jadi sekarang, kalian ingin kembali? Tanyaku datar. Tidak ada yang langsung menjawab. Rina menunduk. Ibu mertuaku saling pandang dengan suaminya. Bahkan ayah mertuaku yang biasanya tegas, terlihat mencari kata yang tepat. Bukan begitu maksudnya, ujar ibu mertuaku akhirnya, mencoba memperhalus. Kita hanya ingin memperbaiki hubungan. Hubungan. Aku hampir tertawa, tapi kutahan. Hubungan yang mana? Tanyaku. Yang kemarin kalian putuskan sendiri.
Kalimat itu membuat mereka terdiam. Aku melanjutkan, masih dengan nada yang sama, tenang, tapi menusuk. Atau hubungan yang kalian nilai dari berapa besar seseorang bisa memberi. Rina mengangkat wajahnya, menatapku. Ada sesuatu di matanya, penyesalan yang kini mulai terlihat jelas. Mas, aku salah, katanya pelan. Aku menoleh padanya. Beberapa detik. Dulu, aku mungkin akan luluh hanya dengan kalimat itu. Tapi sekarang, terasa kosong. Kesalahan yang mana? Tanyaku. Ia terdiam. Apa karena kamu tidak membelaku? Lanjutku. Atau karena kamu baru sadar? Setelah semuanya berubah. Rina menggigit bibirnya. Air matanya mulai menggenang, tapi kali ini aku tidak merasakan apa-apa. Tidak ada lagi dorongan untuk menghibur. Tidak ada lagi keinginan untuk memahami. Yang ada hanya kejelasan. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, bisiknya. Aku mengangguk pelan. Memang tidak perlu. Ibu mertuaku langsung menyela, nadanya mulai terdengar sedikit terdesak. Kita tidak usah membahas yang sudah lewat. Yang penting sekarang, kita masih bisa memperbaiki semuanya. Aku menatapnya lurus. Kenapa? Tanyaku. Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Karena sekarang aku berbeda? Lanjutku. Karena sekarang aku punya sesuatu yang bisa kalian banggakan. Wajahnya menegang. Ayah mertuaku mencoba masuk, lebih hati-hati. Ini bukan soal itu. Aku tersenyum tipis. Kalau bukan, kenapa sekarang? Tanyaku lagi. Tidak ada jawaban. Sunyi. Dan sunyi itu, justru menjadi jawaban paling jujur. Aku mengangguk pelan, lalu berdiri dari kursi. Gerakanku membuat mereka sedikit panik. Kamu mau kemana? Tanya Rina cepat. Aku merapikan lengan kemeja, sama seperti hari aku menandatangani surat itu. Aku cuma datang untuk memastikan satu hal. Jawabku. Apa? Suara ayah mertuaku terdengar lebih tegang. Aku menatap mereka semua. Lama. Bahwa keputusan kalian kemarin, bukan kesalahan, kataku pelan. Mereka terkejut. Karena kalau itu tidak terjadi, lanjutku, aku tidak akan pernah melihat semuanya sejelas ini. Rina berdiri, langkahnya sedikit maju. Mas, jangan seperti ini. Aku menatapnya sebentar. Seperti apa? Tanyaku. Ia tidak bisa menjawab. Aku menggeleng kecil. Tenang saja, lanjutku. Aku tidak marah. Dan itu benar. Tidak ada lagi amarah. Yang ada hanya jarak. Jarak yang tidak akan bisa mereka jangkau lagi. Kalau begitu, suara ibu mertuaku terdengar lebih pelan. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Aku menatapnya, lalu tersenyum tipis. Ada, jawabku. Mereka langsung menatapku penuh harap. Namun kalimat berikutnya mematahkan semuanya. Kalian bisa menerima bahwa semuanya sudah selesai. Sunyi. Benar-benar sunyi. Rina perlahan menunduk kembali. Air matanya akhirnya jatuh. Ayah mertuaku tidak berkata apa-apa. Rahangnya mengeras. Ibu mertuaku, untuk pertama kalinya, terlihat kehilangan kata. Aku melangkah pergi tanpa menunggu reaksi mereka. Dan di setiap langkah, aku tahu satu hal pasti. Sikap dinginku hari ini akan jauh lebih menyakitkan bagi mereka dibanding semua hinaan yang pernah mereka berikan padaku. Aku hampir mencapai pintu keluar restoran saat sebuah suara menghentikanku. Mas, tunggu. Bukan Rina. Suara itu milik seseorang yang sejak tadi hanya diam di sudut ruangan. Sepupu Rina, Dimas. Dari awal, dia tidak banyak bicara. Hanya mengamati. Tapi tatapannya berbeda, seperti menyimpan sesuatu. Aku berhenti, menoleh sedikit. Ada apa? Tanyaku singkat. Ia melangkah mendekat, ragu sejenak sebelum bicara. Kamu, pantas tahu semuanya. Aku mengernyit tipis. Maksudnya? Dimas melirik ke arah meja. Rina dan orang tuanya masih di sana, wajah mereka tegang, memperhatikan dari jauh.
Aku nggak bisa bilang di depan mereka, katanya pelan. Tapi kalau kamu pergi sekarang, kamu mungkin nggak akan tahu yang sebenarnya. Aku terdiam beberapa detik. Instingku langsung bekerja. Selama ini aku sudah melihat cukup banyak. Tapi cara dia bicara menunjukkan masih ada sesuatu yang belum terungkap. Apa yang sebenarnya? Tanyaku, lebih rendah. Ia menarik napas dalam. Ini bukan cuma soal mereka meremehkan kamu. Aku tidak menjawab. Hanya menunggu. Dimas menatapku, memastikan tidak ada yang terlalu dekat. Rina, dan orang tuanya, sudah lama merencanakan ini. Kalimat itu membuat udara terasa lebih berat. Merencanakan apa? Suaraku tetap tenang, tapi lebih tajam. Menjatuhkan kamu? Jawabnya langsung. Sunyi. Aku tidak langsung bereaksi. Bukan karena tidak kaget, tapi karena bagian dari diriku sudah menduga arah ini. Jelaskan, kataku singkat. Dimas menelan ludah. Sejak awal mereka nggak suka kamu. Tapi waktu itu mereka pikir kamu bisa dibentuk. Bisa dimanfaatkan. Kata itu, dimanfaatkan, terasa dingin. Waktu kamu nggak berubah seperti yang mereka mau, mereka mulai cari cara lain. Aku menatapnya tanpa berkedip. Termasuk, mendorong Rina untuk menjauh dari kamu. Lanjutnya. Supaya kamu terlihat gagal. Supaya kamu menyerah sendiri. Aku tersenyum tipis. Bukan karena lucu. Tapi karena semuanya mulai terasa sangat masuk akal. Dan Rina? Tanyaku. Dimas terdiam sejenak. Lalu jawabannya keluar, pelan, tapi jelas. Dia tahu. Kalimat itu jatuh tanpa suara, tapi menghantam lebih keras dari apapun. Sejauh apa dia tahu? Tanyaku. Dimas menghela napas. Lebih dari yang kamu kira. Dia ikut dalam keputusan itu. Aku memejamkan mata sejenak. Semua potongan yang selama ini terasa janggal, akhirnya menyatu. Kenapa dia diam? Kenapa dia tidak pernah benar-benar membelaku? Kenapa semuanya terasa terlalu terarah? Bukan karena dia lemah, tapi karena dia memilih. Aku membuka mata kembali. Kenapa kamu bilang ini sekarang? Tanyaku. Dimas menatapku, kali ini tanpa ragu. Karena mereka mulai panik. Aku mengangguk pelan. Dan mereka berharap kamu kembali, supaya semuanya bisa dikendalikan lagi. Lanjutnya. Tentu saja. Bukan penyesalan. Bukan cinta. Tapi kontrol. Aku tersenyum tipis lagi. Kali ini lebih jelas. Telat, kataku pelan. Dimas tidak menjawab. Aku melangkah melewatinya, tapi berhenti sejenak. Ada bukti? Tanyaku tanpa menoleh. Ia langsung menjawab, ada. Aku menoleh sedikit. Chat. Rekaman. Semua yang mereka bahas selama ini, lanjutnya. Aku simpan. Beberapa detik kami saling diam. Lalu aku mengangguk kecil. Kirim ke saya, kataku. Ia terlihat sedikit terkejut. Kamu mau melakukan sesuatu? Aku menatap lurus ke depan. Bukan mau, jawabku pelan. Tapi perlu. Dimas mengangguk cepat. Aku kirim sekarang. Aku kembali berjalan. Kali ini tanpa ragu sedikit pun. Di belakangku, suara kursi bergeser. Rina berdiri, mungkin ingin mengejarku. Tapi aku tidak berhenti. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Karena sekarang, semuanya sudah jelas. Bukan hanya tentang penghinaan. Bukan hanya tentang penolakan. Tapi tentang pengkhianatan yang disengaja. Dan satu hal yang mereka tidak sadari. Mereka baru saja memberikan aku alasan yang sempurna. Untuk tidak hanya pergi. Tapi juga membalas semuanya dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Malam itu aku tidak langsung pulang. Aku memilih duduk di dalam mobil, mesin mati, hanya lampu jalan yang menerangi sebagian wajahku. Ponsel di tanganku terasa lebih berat dari biasanya. Beberapa detik kemudian, pesan masuk. Dari Dimas. Satu file. Lalu menyusul beberapa file lain.
Aku menarik napas pelan sebelum membukanya. File pertama, tangkapan layar percakapan. Namanya jelas. Rina, ibunya, dan ayahnya. Aku mulai membaca. Kalau dia terus seperti ini, kita buat saja dia merasa gagal sendiri. Jangan terlalu keras dulu, biar dia bertahan. Nanti baru kita tekan pelan-pelan. Rina, kamu harus ikut jaga jarak. Biar dia sadar posisi. Jari-jariku berhenti sejenak. Mataku tetap fokus, tapi dalam dada, ada sesuatu yang terasa dingin. Aku lanjut membuka file berikutnya. Rekaman suara. Aku menekan tombol play. Suara ibu mertuaku terdengar jelas. Laki-laki seperti dia itu harus dikasih tekanan. Biar tahu diri. Lalu suara lain, Rina. Pelan. Ragu. Tapi tetap terdengar. Iya, Ma, aku ngerti. Aku memejamkan mata sesaat. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi kemungkinan salah paham. Semua ini, nyata. File berikutnya lebih singkat, tapi jauh lebih tajam. Kalau dia akhirnya pergi sendiri, kita nggak perlu repot. Kita tetap dapat apa yang kita mau, tanpa harus kelihatan jahat. Aku menghentikan rekaman itu. Sunyi. Benar-benar sunyi. Tapi anehnya, tidak ada ledakan emosi. Tidak ada amarah yang meledak. Yang ada hanya satu hal. Ketenangan yang sangat dingin. Aku membuka mata perlahan. Menatap layar ponsel yang masih menyala. Semua yang selama ini terasa janggal, akhirnya terbukti. Aku tidak sedang gagal. Aku sedang dimainkan. Dan mereka mengira aku tidak akan pernah sadar. Ponselku kembali bergetar. Pesan dari Dimas. Masih ada lagi. Tapi itu sudah cukup untuk membuktikan semuanya. Aku membalas singkat. Cukup. Beberapa detik kemudian, pesan lain masuk. Kamu mau aku lakukan apa dengan ini? Aku menatap layar beberapa saat. Pertanyaan sederhana, dengan jawaban yang bisa mengubah banyak hal. Aku bisa diam. Aku bisa pergi begitu saja. Atau, aku bisa mengembalikan semuanya. Bukan dengan teriakan. Bukan dengan emosi. Tapi dengan cara yang sama. Seperti mereka merencanakan semuanya. Rapi. Tenang. Dan tidak bisa mereka hindari. Aku mengetik perlahan. Simpan semua. Jangan kirim ke siapapun dulu. Dimas langsung membalas, oke. Aku menaruh ponsel di dashboard. Menatap lurus ke depan. Lampu-lampu jalan masih sama. Kota masih berjalan seperti biasa. Tidak ada yang berubah, kecuali satu hal. Cara pandangku. Dulu, aku bertahan karena percaya. Sekarang, aku bergerak karena tahu. Aku mengambil ponsel lagi. Membuka email yang berisi daftar aset itu. Nama-nama perusahaan. Properti. Investasi. Semua ada di bawah kendaliku sekarang. Dan untuk pertama kalinya, semua itu bukan lagi sekadar angka. Tapi alat. Alat untuk memastikan bahwa apa yang mereka lakukan tidak berakhir tanpa konsekuensi. Aku menyalakan mesin mobil. Suara mesin terdengar halus, stabil. Seperti pikiranku sekarang. Tidak terburu-buru. Tidak juga ragu. Semuanya sudah jelas. Dan langkah berikutnya, hanya tinggal soal waktu. Aku menarik napas dalam, lalu tersenyum tipis. Bukan karena bahagia. Tapi karena akhirnya, semua berada di tempat yang seharusnya. Mereka ingin menjatuhkanku secara perlahan. Mereka ingin aku hancur tanpa suara. Sekarang, aku akan menunjukkan bagaimana rasanya berada di posisi itu. Tanpa teriak. Tanpa amarah. Tapi, menghancurkan. Dan kali ini, aku yang memegang kendali penuh atas akhir cerita ini. 2 hari setelah semua bukti itu ada di tanganku, aku akhirnya bergerak. Bukan dengan amarah. Bukan juga dengan konfrontasi langsung. Tapi dengan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan bagi mereka, ketenangan yang terencana. Pagi itu, sebuah undangan resmi dikirim ke rumah keluarga Rina. Bukan dari aku secara pribadi,
tapi dari salah satu perusahaan yang namanya tercantum di daftar aset yang kini berada di bawah kendaliku. Undangan rapat penting. Wajib hadir. Topik, kerja sama strategis dan evaluasi aset terkait. Mereka tidak akan menolak. Bukan hanya karena penasaran, tapi karena nama perusahaan itu cukup besar untuk membuat siapapun merasa harus datang. Dan benar saja. Siang harinya, aku sudah duduk di ruang rapat yang luas dan dingin. Meja panjang, kursi-kursi kulit, layar presentasi di depan. Aku tidak duduk di ujung sebagai tamu. Aku duduk di posisi utama. Sebagai pemegang kendali. Pintu terbuka. Satu persatu mereka masuk. Ayah mertuaku lebih dulu, langkahnya percaya diri, meski wajahnya sedikit tegang. Di belakangnya, ibu mertuaku yang berusaha terlihat tenang. Dan terakhir, Rina. Begitu mata mereka bertemu denganku, langkah mereka terhenti. Sunyi. Wajah mereka berubah dalam hitungan detik. Terkejut. Bingung. Tidak percaya. Kamu? Suara ibu mertuaku nyaris tak keluar. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menatap mereka, lalu memberi isyarat kecil ke kursi di depan. Silakan duduk, kataku tenang. Mereka saling pandang. Ragu. Tapi akhirnya tetap duduk. Karena sekarang, mereka bukan lagi dalam posisi memilih. Beberapa detik tidak ada yang bicara. Lalu aku membuka map di depanku. Terima kasih sudah datang, ucapku datar. Kita langsung ke inti saja. Ayah mertuaku mencoba menguasai keadaan. Ini sebenarnya pertemuan apa? Aku menatapnya sebentar. Pertemuan yang menentukan masa depan beberapa aset, termasuk yang berhubungan dengan kalian, jawabku. Keningnya berkerut. Aku menekan tombol di meja. Layar di depan menyala. Data muncul. Nama perusahaan. Nilai investasi. Dan keterkaitan yang selama ini mungkin tidak pernah mereka sadari. Wajah mereka berubah. Perlahan. Semakin jelas. Ini tidak mungkin, gumam ibu mertuaku. Aku bersandar sedikit. Semuanya sudah diverifikasi, kataku. Dan mulai minggu ini, semua keputusan ada di tangan saya. Sunyi. Rina menatap layar, lalu ke arahku. Matanya membesar. Seolah baru benar-benar memahami siapa aku sekarang. Atau mungkin, siapa aku sejak awal. Mas, suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Aku tidak menoleh. Aku melanjutkan. Selama ini, kalian mungkin menganggap saya tidak punya apa-apa, kataku tenang. Dan itu tidak masalah. Aku berhenti sejenak. Yang jadi masalah adalah apa yang kalian lakukan karena anggapan itu. Ruangan terasa semakin dingin. Tidak ada yang berani memotong. Aku menutup map pelan. Semua bukti sudah saya pegang. Lanjutku. Percakapan. Rekaman. Rencana kalian. Wajah ayah mertuaku langsung menegang. Ibu mertuaku pucat. Rina menunduk, gemetar. Aku bisa membawa ini ke jalur yang jauh lebih serius. Kataku, tetap tenang. Tapi aku tidak tertarik. Mereka mengangkat kepala hampir bersamaan. Ada harapan di mata mereka. Salah besar. Aku hanya ingin satu hal. Lanjutku. Sunyi. Mereka menunggu. Aku menatap mereka satu persatu. Lama. Sengaja. Agar setiap detik terasa. Kalian merasakan apa yang selama ini kalian lakukan, kataku pelan. Tidak ada teriakan. Tidak ada ancaman berlebihan. Tapi kalimat itu jatuh seperti beban yang tidak bisa mereka angkat. Aku berdiri. Mulai hari ini, lanjutku, semua kerjasama yang melibatkan kalian dihentikan. Wajah mereka langsung berubah drastis. Apa? Suara ayah mertuaku meninggi. Aku menatapnya dingin. Keputusan sudah dibuat, jawabku. Ibu mertuaku langsung panik. Tunggu dulu, kita bisa bicarakan. Aku mengangkat tangan sedikit. Cukup. Mereka langsung diam. Rina akhirnya berdiri. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Mas,
Aku salah, katanya lirih. Aku menatapnya. Untuk terakhir kali, sebagai seseorang yang pernah berarti. Iya, jawabku. Satu kata. Tanpa tambahan. Tanpa emosi. Dan itu, lebih menyakitkan dari apapun. Aku berbalik. Melangkah keluar ruangan. Meninggalkan mereka dalam keheningan, yang kali ini benar-benar menghancurkan. Tanpa amarah. Tanpa balas teriak. Tapi dengan satu hal yang tidak bisa mereka hindari. Kehilangan. Dan penyesalan, yang datang terlalu terlambat. Pintu ruang rapat tertutup pelan di belakangku. Tidak ada suara keras. Tidak ada drama berlebihan. Hanya bunyi klik sederhana, yang menjadi penutup dari semua yang pernah terjadi di antara kami. Aku berjalan menyusuri lorong kantor yang luas. Langkahku stabil, tanpa ragu. Setiap orang yang berpapasan hanya menunduk hormat. Sebagian menyapa dengan sopan. Mereka tidak tahu cerita di balik langkahku, tapi mereka tahu satu hal. Posisiku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak perlu menjelaskan apapun. Ponselku bergetar. Nama Rina muncul lagi. Aku menatapnya beberapa detik. Lalu, mematikan layar. Bukan karena marah. Tapi karena memang tidak ada lagi yang perlu didengar. Di luar gedung, udara terasa hangat. Matahari siang menyinari jalanan yang sibuk, orang-orang berlalu lalang tanpa tahu bahwa di dalam gedung itu, sebuah kehidupan baru saja runtuh. Dan satu kehidupan lain, baru saja dimulai. Aku berdiri sejenak di tangga depan. Menarik napas dalam. Tidak ada rasa kosong. Tidak juga rasa kemenangan yang berlebihan. Yang ada hanya, lega. Lega karena akhirnya semuanya jelas. Lega karena aku tidak lagi harus berpura-pura menjadi seseorang yang mereka anggap lemah. Dan yang paling penting, lega karena aku tidak lagi terikat pada orang-orang yang hanya melihat nilai dari apa yang bisa mereka ambil. Ponselku kembali bergetar. Pesan masuk. Dari tim. Pak, seluruh proses sudah berjalan. Semua sesuai instruksi. Aku membalas singkat. Lanjutkan. Tidak ada tambahan. Karena memang tidak perlu. Semua sudah berada di jalurnya. Aku melangkah turun dari tangga, menuju mobil yang sudah menunggu. Namun sebelum masuk, aku berhenti sejenak. Tanpa sadar, pikiranku kembali ke masa lalu. Ke momen pertama aku bertemu Rina. Ke cara ia tertawa. Ke cara ia dulu melihatku, tanpa penilaian. Semua itu pernah nyata. Dan mungkin, itulah alasan kenapa aku bertahan selama ini. Bukan karena aku tidak tahu kenyataan. Tapi karena aku ingin percaya, bahwa sesuatu yang tulus masih ada. Aku tersenyum tipis. Bukan karena bahagia. Tapi karena akhirnya aku menerima satu hal. Tidak semua yang dimulai dengan tulus, akan berakhir dengan cara yang sama. Dan itu tidak apa-apa. Karena yang terpenting, aku tidak kehilangan diriku sendiri dalam prosesnya. Aku membuka pintu mobil. Masuk. Menutupnya pelan. Mesin dinyalakan. Saat mobil mulai bergerak, aku tidak menoleh ke belakang. Tidak ke gedung itu. Tidak juga ke masa lalu. Karena semua yang perlu diselesaikan, sudah selesai. Dan semua yang perlu ditinggalkan, sudah benar-benar kutinggalkan. Di sisi lain kota, mungkin mereka masih duduk dalam diam. Mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Mencoba menerima bahwa semua yang mereka rencanakan, justru berbalik menghancurkan mereka sendiri. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, mereka merasakan apa yang dulu mereka anggap sepele. Rasa kehilangan, rasa tidak dihargai, dan rasa menyesal, yang datang terlalu terlambat. Aku mengemudi lurus ke depan. Tanpa ragu. Tanpa beban. Karena aku tahu, akhir dari cerita ini bukan tentang balas dendam. Bukan juga tentang siapa yang menang atau kalah. Tapi tentang satu hal sederhana. Bahwa harga diri tidak pernah bisa dibeli, direndahkan, atau ditukar dengan apapun. Dan ketika seseorang akhirnya memilih untuk berdiri, tidak ada yang bisa menjatuhkannya lagi. Cerita ini berakhir di sini. Bukan dengan kemarahan.
Bukan dengan teriakan, tapi dengan kepergian yang akan terus membekas dalam ingatan mereka. Selamanya. Semua orang mengira semuanya sudah selesai. Rina dan keluarganya hancur, kehilangan segalanya, dan hidup dalam penyesalan. Tapi beberapa minggu kemudian, sebuah fakta terungkap. Seluruh aset yang selama ini berada di tangan tokoh utama, ternyata bukan benar-benar miliknya. Itu adalah ujian terakhir dari keluarganya sendiri. Sebuah skenario yang sengaja dirancang untuk melihat apakah ia akan menggunakan kekuasaan untuk balas dendam, atau tetap menjadi orang yang menjaga prinsipnya. Dan hasilnya, semua yang ia lakukan, cara dingin, elegan, tanpa menjatuhkan secara brutal, membuat keluarganya akhirnya menyerahkan seluruh kendali nyata kepadanya. Bukan karena ia kaya, tapi karena ia layak. Namun plot twist sebenarnya belum berhenti di situ. Tokoh utama ternyata sudah tahu sejak awal bahwa semua ini adalah ujian. Ia sengaja tetap menjalani semuanya, termasuk membiarkan dirinya dihina, untuk melihat siapa yang benar-benar tulus di sekitarnya. Dan jawabannya, menyakitkan. Rina bukan salah satu dari mereka. Ia tidak kehilangan apapun hari itu. Ia justru menyingkirkan semua orang yang tidak pantas ada dalam hidupnya. Dan kali ini, ia benar-benar pergi, tanpa meninggalkan kesempatan kedua. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Semoga cerita ini bisa jadi pelajaran, bahwa harga diri jauh lebih berharga dari apapun. Sekarang aku mau tanya ke kalian. Menurut kalian, apakah tokoh utama terlalu kejam? Atau justru itu balasan yang pantas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like, share ke teman kalian. Dan pastikan kalian subscribe channel ini. Karena masih banyak cerita penuh drama, misteri, dan plot twist gila lainnya yang bakal aku bagikan di sini. Sampai ketemu di cerita berikutnya.